Kepercayaan terhadap pengetahuan akal. Pertama, kelompok yang mempunyai alur pemikiran tekstualis disebut dengan ahli zahiri, dan di sebagian tempat disebut dengan akhbari. Karena itu mereka memahami seluruh pemikiran keagamaan dengan pendekatan tekstual saja. Kelompok kedua, kaum sofistik, yang mana mereka melihat kemampuan akal itu ibaratnya proyek istidlal subin buat. Jadi kaki istidlal itu ibarat kayu yang mana tidak bisa dipakai bertumpu sebab mudah patah. Minimal dua kelompok ini dia tidak mempunyai keyakinan terhadap hasil pemikiran rasional. Sebab itu mereka dalam berbagai tulisan-tulisan menyerang para pemikir filosof. Pada kesempatan sebelumnya ketika kita menyinggung tentang Imam Al-Ghazali, salah seorang peserta memberikan kita informasi bahwasanya Al-Ghazali juga mempunyai guru filsafat yang disebut dengan Al-Juwaini. Namanya Abu Ma'ali Al-Juwaini. Dia merupakan Imam Haramain ketika itu. Pada hakikatnya Imam Ghazali itu belajar ilmu mantik dari Al-Juwaini. Tentunya di samping ilmu mantik, terutama ilmu fikih dan ilmu-ilmu tekstualis lainnya. Tapi tidak disyaratkan lebih jauh dia belajar ilmu filsafat dalam artian sekarang. Sebab ilmu mantik sekarang itu tidak terkategori lagi sebagai ilmu filsafat. Dia dimasukkan sebagai ilmu alat. Tetapi sebelum mempelajari filsafat, ilmu mantik sangatlah urgen dipelajari. Bahkan dia adalah ilmu alat untuk mempelajari filsafat. Di dalam mazhab lain justru ilmu mantik juga itu menjadi semacam ilmu mukaddimah untuk mempelajari ilmu usul fikih. Karena itu ilmu mantik sudah tidak menjadi bagian daripada filsafat. Imam Ghazali hanya mempelajari ilmu mantik dari Al-Juwaini yang merupakan guru beliau tersebut. Kemudian jika kita menelaah pemikiran Imam Ghazali, kita akan melihat dia sebenarnya seorang teolog, yakni berangkat dari sebuah keyakinan terhadap tekstual, lantas mempertahankan pemikirannya terhadap tekstual tersebut. Jadi dia menggunakan pemikiran rasional untuk mempertahankan teks-teks dalam
taksiran pemikirannya. Jadi sudah memang punya pemikiran terdahulu yang kemudian dicoba untuk diinterpretasikan secara rasional dan dibela. Nah, ini sebenarnya tidak masuk kategori seorang filosof. Sebab seorang filosof, pertama dia mesti mempunyai kemerdekaan berpikir, tidak didahului oleh sebuah pemahaman yang bersifat dogma. Meskipun sebenarnya tentunya pemikiran bersifat dogma tidak semua tidak betul. Tetapi perlu pengujian, perlu penelitian, pengkajian sampai tingkat kebenarannya. Nah, Imam Ghazali beranjak dari pendekatan tersebut. Jadi sebenarnya bisa dia dikategorikan sebagai ahli kalam dan ahli tasawuf. Karena itu pada diri seseorang bisa saja terkumpul sebagai seorang teolog, filosof sekaligus arif atau urafa. Bisa saja dua, dia seorang filosof dan urafa, atau seorang teolog sekaligus urafa, atau teolog dan filosof. Ya, seperti itu keadaan seseorang. Bisa saja terkumpul ketiganya, bisa saja dua, bisa saja satu. Misalnya dia cuma ahli kalam. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi bahwasanya kelompok tekstual sebenarnya menurut pikiran saya cara berpikirnya tidak sesuai dengan Quran. Sebab Al-Quran sangat bertebaran ayat-ayat yang mengisyaratkan urgensi menggunakan akal. Karena itu setiap orang jika ingin berkeyakinan dengan baik, dia harus menggunakan akal. Mengoreksi keyakinan-keyakinan. Demikian juga urafa sebahagian. Tidak betul jika dia tidak memberi nilai validitas terhadap pemikiran rasional. Sebab pertama, bagaimana dia hendak menuju kepada sebuah tujuan yang tidak pasti. Harus dia meyakini dulu satu tujuan, baru berjalan menuju tujuan tersebut. Jika dia belum mendapatkan argumentasi yang kuat tentang eksistensi Tuhan dan berbagai kemestian-kemestian seputar pemahaman tentang ketuhanan, bagaimana dia bisa bergerak? Bagaimana dia tergerak untuk mencapai pada suatu tingkat kesempurnaan? Karena itu terlebih dahulu harus punya keyakinan yang kokoh terhadap tujuan, dan itu tidak lewat yang lain tapi dengan akal. Penerimaan agama harus dengan akal, tidak misalnya hanya dengan taklid. Nilai sebuah keyakinan jika hanya dengan taklid tidak mempunyai arti, tapi harus dengan argumentasi. Karena itu perjalanan intelektual sangat dibutuhkan. Dan kedua, pengetahuan akal ini berlaku secara umum. Berlaku bagi setiap manusia. Adapun pengetahuan sofistik, irfani, itu tidak akan berlaku untuk semua orang. Sebab perjalanan sayr suluk itu sendiri adalah sebuah perjalanan tidak sembarang yang bisa melakoni, butuh riadah, butuh mujahadah, butuh penyucian jiwa. Oleh sebab itu menurut pikiran saya dua kelompok ini yang tidak meyakini hasil daripada pemikiran rasional atau argumentasi akal tidaklah bisa kita terima. Nah, tapi tidak semua hurafat. Kita melihat misalnya
Syekh Ibnu Arabi justru dia mengkonstruk irfan teoritis, irfan filosofis, yang mana pembahasannya sangat membutuhkan argumentasi rasional. Berbeda dengan Imam Ghazali. Makanya kita bisa juga melihat ada dua pendekatan di dalam tasawuf. Ada tasawuf minus burhan, ada tasawuf dengan burhan. Satu bisa diwakili oleh Al-Ghazali dan yang lainnya, satu lagi bisa diwakili oleh Ibnu Arabi dan lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengisyaratkan tentang landasan dan asas pengetahuan. Sudah kita isyaratkan tentang fenomena pemikiran di Barat, yang mana ada 3 gelombang pemikiran yang menyerang pemikiran rasional dan realis, yang mana terdapat filosof yang bangkit tentunya menghadapi serangan-serangan tersebut. Juga kita tidak melupakan kejadian sejarah atau fenomena yang terjadi di dalam Eropa, pertentangan kaum skolastik berhadapan dengan kaum ilmuwan yang diwakili oleh Galilei dengan Copernicus. Jadi skolastisme berhadapan dengan Galilean dengan Kopernikan, yang mana pemikiran-pemikiran eksperimen, pemikiran-pemikiran ilmiah berhadapan dengan pemikiran-pemikiran agama. Banyak misalnya hasil pemikiran ilmiah yang kemudian tidak sesuai dengan pemikiran agama. Dan cenderung kaum agamawan menolak daripada pemikiran ilmuwan. Karena itu terjadi pertentangan sengit di antara kaum agamawan Masihi, Kristen dengan para ilmuwan ketika itu, yang berakhir dengan kemenangan pemikiran ilmuwan. Sehingga sampai sekarang ya kita lihat bahwa Barat sangat maju dalam masalah ilmu eksperimen. Itu tidak bisa kita ingkari. Kemajuan-kemajuan ilmu sekarang ini banyak dimotori oleh pemikir-pemikir Barat, khususnya pemikiran eksperimen. Ya. Salah satu di antara filosof itu yang meletakkan landasan dan asas pengetahuan yang diyakininya benar adalah René Descartes, seorang filosof Prancis. Awalnya dia meragukan segala pemikiran, ya, pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan menurutnya. Misalnya kita memasukkan kayu di dalam air, kita menyaksikannya bengkok. Tidak menampakkan yang sebenarnya, sebab kayu tersebut sebenarnya tidak bengkok. Kemudian fakta umum tentang dunia, misalnya api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama sekali berkali-kali dan dari situ kita mendapatkan pengetahuan umum tersebut. Jadi menurutnya bisa saja kita sebenarnya mempunyai pengetahuan, tapi itu hasil dari mimpi yang berulang-ulang, kemudian menjelma sebagai suatu keyakinan.
Dia juga meragukan logika dan matematika. Prinsip-prinsip logika dan matematika juga masuk dalam keraguannya. Ia menyatakan bagaimana jika ada sesuatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kita berada dalam suatu matriks. Itu kurang lebih pemikiran keraguan dari Descartes. Tapi kemudian dia menyatakan ada satu yang tidak bisa kita ragu, yakni keraguan itu sendiri. Karena itu dia mengatakan, aku ragu atau aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum dalam bahasa Yunaninya. Dia membangun asas dan landasan pengetahuan dengan jalan memulai dengan keraguan. Istilahnya dia adalah keraguan dasturi. Sebuah keraguan yang beranjak untuk menuju kepada keyakinan. Adapun ukuran daripada sebuah pengetahuan yang yakini atau niscaya menurut Descartes yaitu kejelasan dan kekhasan atau clarity dan distinctness. Jadi sesuatu itu mempunyai tingkat keyakinan jika dia memiliki kriteria ini, yakni kejelasan dan kespesifikan, kekhasan. Karena itu Descartes kemudian dikenal sebagai bapak filosof modern dan juga disebut dengan bapak matematika modern. Sebab beliau ini selain bergelut dalam dunia filsafat, dia juga di ilmu-ilmu lain. Banyak ilmu yang dia geluti. Menurut saya dia juga merupakan sosok yang unik, Descartes ini. Dia mempunyai orang tua yang kaya, sebab ketua parlemen Inggris ketika itu. Dan punya warisan tanah yang banyak. Semua tanah itu kemudian dia jual dan uangnya dia investasikan sehingga mendapatkan penghasilan besar setiap tahunnya. Lantas dia menggeluti ilmu dan dia sangat banyak menggeluti ilmu-ilmu matematika, geometri, kemudian ada ilmu juga yang dia letakkan dalam kalkulus. Ya, sangat banyak ilmu dia geluti dan dia pergi mengasingkan diri. Tetapi didapati oleh kawan-kawannya dan kemudian dia menjauh lagi sampai terlibat dalam ketentaraan. Dia masuk ke ketentaraan Belanda itu justru menghindari orang lain. Nah, nanti setelah masa-masa tertentu baru dia berpikir secara filosofis. Dia cenderung suka mengasingkan diri. Ya. Tidak misalnya suka hidup di kota besar. Nah, sejauh apa kemudian landasan dan asas pengetahuan yang diletakkan daripada René Descartes ini, tentu kalau kita teliti, kaji lebih dalam, mempunyai kelemahan-kelemahan. Pertama, tentang ukuran itu sendiri, yakni kejelasan dan kekhasan ini, kita juga perlu berpertanyakan, apalagi kriterianya. Ya. Di samping itu tentunya kita sudah jelaskan bahwasanya sebelum menerima sebenarnya keraguan, seseorang terlebih dahulu sudah punya penerimaan. Pertama, mesti mempunyai penerimaan orang yang ragu. Kedua,
suatu pemikiran yang diragukan, barulah terdapat keraguan. Dan berbagai hal yang tentunya bukan tempatnya kita melakukan kritik terhadap pemikiran Descartes. Tapi tentunya seperti Descartes ini adalah seorang yang tokoh besar, meletakkan sebuah landasan dalam filsafat Barat yang membangun peradaban Barat. Dia juga mempunyai tentunya pemikiran bersifat ontologis, metafisika, dan lainnya. Ya, ini saya pikir di dalam filsafat Barat kalau membahas tokoh pasti dibahas René Descartes. Ya. Adapun di dalam dunia Islam, asas dan landasan dari pengetahuan kita bisa lihat dulu dari pendekatan pembagian ilmu di dunia Islam. Ilmu dibagi atas dua. Ada yang disebut dengan ilmu huduri dan ilmu husuli. Ilmu husuli sendiri yang medannya adalah rasional, bagaimana kita melihat dia punya asas dan landasan. Menurut filosof Muslim, asas dan landasan daripada pengetahuan itu adalah badihiyat. Ada istilah badihiyat, yakni sesuatu yang sifatnya swabukti, jelas dengan sendirinya. Sebenarnya ada kemiripan juga dengan Descartes. Dengan kriteria pengetahuan itu adalah kejelasan, yakni jelas. Dalam artian jika kita memahami, ya, mengkonsepsi, dan konsep kita terhadapnya adalah benar, maka dengan sendirinya dia adalah sesuatu yang benar. Seperti prinsip kemustahilan kontradiksi, prinsip non kontradiksi. Jika kita paham apa itu ada dan kita juga tahu apa itu tidak ada, dengan sendirinya kita akan menerima bahwa pengetahuan kemustahilan kontradiksi, yakni ketemunya ada dan tidak ada dalam seluruh dimensi, baik itu waktu, tempat, dan berbagai dimensi-dimensi lainnya, itu tidak mungkin. Adalah sesuatu yang mustahil. Bertemunya misalnya pada diri atau pada sesuatu, dia misalnya adalah manusia dan tidak manusia, yakni saling mengafirmasikan dan saling menegasikan, ini adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kemustahilan kontradiksi, yakni prinsip non kontradiksi. Nah, beberapa rangkaian pengetahuan manusia adalah badihi, bersifat badiyat, swabukti, tidak perlu argumentasi. Di antaranya tadi itu. Ada juga misalnya pengetahuan, kalau kita betul mengkonsepsi itu keseluruhan dan juga betul mengkonsepsi sebagian, maka dengan sendirinya kita akan meyakini bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Karena itu asas dan landasan pengetahuan husuli adalah badihiyat. Hal-hal yang bersifat swabukti, tidak perlu kita membangun burhan, tapi cukup mengkonsep, memahami konsepnya. Karena itu di dunia Islam pengetahuan itu tidak hanya terdiri dari tasdik, yakni khabiyah atau proposisi, tapi konsep-konsep yakni tasawur itu juga pengetahuan. Kemudian yang kedua, ilmu huduri, yakni ilmu yang tidak diperoleh dengan pengamatan eksternal atau pemikiran konseptual.
Perbedaannya bahwasanya ilmu husuli itu ilmu yang kita miliki tapi tidak secara langsung, tapi dengan perantara gambaran-gambaran yang menghubungkan kita dengan eksternal, tidak secara langsung. Kalau ilmu huduri pengetahuannya secara langsung, tidak punya perantara. Seperti pengetahuan manusia terhadap keberadaan dirinya, akunya. Pengetahuannya tidak dengan perantara konsepsi, tapi kehadiran. Ada istilah lainnya, pada ilmu huduri itu terjadi ittihadu alim dan maklum, yakni terjadi kesatuan antara mengetahui dan diketahui. Itu ilmu huduri. Dan berbagai ilmu-ilmu manusia masuk kategori ilmu huduri, tetapi tidak begitu luas. Dia mempunyai keterbatasan dari segi kuantitas. Berbeda ilmu usuli, medannya sangat luas. Fakultas-fakultasnya penginderaan, imajinasi, kemudian akal rasional. Jadi medannya ilmu usuli sangat luas. Salah satu ilmu huduri manusia seperti tadi kita syaratkan adalah ilmu terhadap keberadaan dirinya, realitas dirinya. Nah, Protagoras, seorang kaum sufis yang juga menilai bahwa ukuran daripada pengetahuan itu adalah manusia, pada dasarnya jika dia menolak realitas lainnya, tapi dia mengakui realitas manusia. Dia mengakui realitas manusia. Oleh karena itu pada dasarnya pengetahuan huduri merupakan pengetahuan yang sangat fundamental dalam persoalan ma'rifat. Bahwasanya kaum sofisme saja mengakui realitas tersebut. Padahal sofisme mengingkari realitas. Tapi terhadap pengetahuan diri, sofisme juga mengakui dan tidak mengingkari. Ya. Dalam pembahasan tentang ilmu huduri, maka kita akan melihat beberapa pembagian yang masuk kategori ilmu huduri. Pertama, ilmu terhadap diri tadi, yakni realitas diri ini. Kemudian yang kedua yang masuk juga kategori ilmu huduri adalah pengetahuan terhadap kondisi-kondisi diri. Kondisi-kondisi nafsani. Yakni setiap orang mempunyai pengetahuan terhadap realitas-realitas dirinya. Dia mengetahui realitas dirinya lapar. Dia mengetahui realitas dirinya haus. Mengetahui kenyataan bahwa dirinya benci, cinta, marah, malu, dan sebagainya. Realitas-realitas ini semuanya hadir pada dirinya. Bukan dalam bentuk konseptual. Tapi hakikat sesuatu itu sendiri yang hadir pada diri seseorang. Sebab itu tidak bisa diingkari realitas tersebut. Seseorang jika dia marah, dia tidak bisa mengingkari bahwa dirinya marah. Sebab marah itu hadir pada dirinya. Pengetahuan juga yang masuk sebagai pengetahuan huduri adalah potensi nafsani. Seperti potensi
berpikir, potensi ragu. Ini juga merupakan pengetahuan huduri. Jadi kalau kita lihat juga pemikiran Descartes, ternyata dia berangkat dari pemikiran huduri. Dan banyak juga permasalahan dalam ilmu usuli yang kita tidak temukan lewat pengamatan eksternal, ternyata asasnya ada pada ilmu huduri. Seperti pengetahuan terhadap sebab akibat. Karena itu banyak pemikir yang mengingkari pengetahuan sebab akibat secara pengetahuan luar. David Hume termasuk yang mengingkari. Di kalangan kaum muslimin juga termasuk Imam Ghazali menafikan permasalahan sebab akibat. Jadi menurut David Hume sebenarnya tidak ada yang terjadi di luar itu sebab dan akibat. Yang ada adalah rentetan peristiwa yang terjadi secara bersusulan, itu yang disebut dengan sebab akibat. Kalau misalnya batu dilemparkan, ya yang pertama adalah batu, kemudian kaca pecah. Itu peristiwa yang bersusulan. Tapi kita tidak melihat sebab akibat di situ. Ini David Hume memang tokoh empirik, bukan tokoh rasional. Jadi dia mengingkari sebab akibat.